Kayak ada makhluk hitam, siluman babi gitu. Lemes lah gimana tuh. Jadi hawanya itu males aja. Kalau kau bisa memegang kunci itu, kau bisa membuka pintu gerbang itu. Ganggu Pak Unang, keuntunganmu apa? Agar dia tidak berusaha Agar nggak dagang. menafkahi. Membersihkan dirimu bukan berarti kau seseorang yang kotor dan penuh. Tidak, semua makhluk harus selalu membersihkan diri. Syariah Sidin. Ya moga-moga biar sukses ke depannya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar ataupun pengalaman spiritual para narasumber kami untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini sudah hadir di markas Mata Langit. Ini teman lamanya Panglima Langit, namanya Mang Unang. Terima kasih sudah selamat datang. Jadi beliau ini dulu kira-kira berapa tahun yang lalu Panglima? Waktu Wah. masih berteman. Sebelum ada Mata Langit Dari ya pokoknya. 2010 saya Beliau suka saat dulu itu dagang itu siomay dulunya ya di Blok M. di Blok M. Nah sekarang usahanya tetap dagang makanan tapi bukan siomay tapi apa? Ketoprak. Ketoprak. Nah sekarang dagang ketoprak. Nah beliau mengalami hal di luar nalar belakangan ini yang tidak seperti biasanya. Biasanya semangat tiba-tiba malas, kemudian ngantukan. Terus apa lagi? Bisa ceritakan Pak Unang? Ya kadang lemes lah gimana tuh. Jadi hawanya itu males aja kelihatan. Orang juga kayaknya lihatnya gimana ya. Malas, lain jauh gitu. Kata istrinya setiap mau berangkat dagang tuh malas. Gitu. Iya. Oh gitu ya? Iya. Tapi dari segi penjualan ada perubahan nggak? Kalau perubahannya jauh banget, nggak kayak jauh? dulu. Iya, dulu mah kayaknya orang gitu gampang itu gimana ya? Maksudnya berapa dulu pas kameramennya satu hari bisa laku berapa porsi? 40 kadang. 40? Iya, Oh, banyak ya? Iya, kalau sekarang paling 12 kadang-kadang. Oh, gitu? Iya. Ngedrop. Itu 12 tuh udah berjalan berapa bulan seperti itu? Udah lama juga antara 5 bulan udah lama. Udah 5 bulan ini begitu? Iya. Dari 40 porsi jadi 12 porsi? Iya, 12 porsi. Gara-gara Tapi ada ngerasa keanehan nggak di badan atau di apa gitu kayak sesuatu yang di luar nalar gitu? Iya, kadang-kadang hawanya ngantuk aja di pangkalan tuh kayaknya. Kayaknya tidur aja. Lagi dagang Iya. ngantuk? Iya, kadang gitu dagang itu. Tapi ada kebawa mimpi buruk nggak? Nggak buruk sih. Kayak ya gitu-gitu aja lah, nggak begitu sih. Susah tidur nggak kalau malam? Tidur langsung suka malam mulu jam 1. Tuh kan susah tidur berarti. Iya, susah tidur. Terus ibadah katanya itu Iya, ibadah. apa ya kayak males gitu. Iya, hawanya malas. Mau saat isya juga kadang cari plat isya gitu. Jadi maunya kayak hawa malas aja gitu. Tapi kalau sholat, maksudnya itu ada kayak gangguan nggak gitu? Kayak entah lupa rakaatnya, entah salah baca? Enggak sih, alhamdulillah kalau itu mah. Cuma kalau sholat pagi itu suka sering malahan mah duha rajin malahan ya. Kalau isya doang kadang gitu malasnya. Oh Iya, gitu kalau ya. sholat kamu dagang tuh sholat duha mah sering. Oh karena ada niat untuk supaya terbuka rezeki ya. Oh Mungkin gitu. Iya, mungkin. Nah ini kan udah lama nih sebenarnya nggak ada komunikasi dengan Panglima. Awalnya gimana kok bisa Panglima tahu beliau ada gangguan ini? Nggak telepon gitu, nggak sengaja? Iya, saya mau minta ini aja pendapat dia gitu. Oh Gimana, karena merasa ada iya. sesuatu yang aneh Ya maka aneh ya, Mas. mengetahui kalau Panglima memang Iya. ahli spiritual. Iya, dari dulu kan udah ini soalnya sih saya pernah diobatin selalu. Oh istrinya pernah diobatin dulu? Iya. Oh iya. Iya, pernah itu diobatin sama dia. Dulu pernah tuh makan somai. Jadi pas makan somai itu kegigit paku ya nggak salah dulu ya. Dia saya. Iya, dia sih ya, dia. Habis itu dia ngomong Dia gitu. Steo, dia juga salah satu bintang tamu Wah, ya. coba Panglima Mata dibantuin nih, ya nih mau Unang. Masa gua makan somai di tempat dia pas gua gigit, untung nggak ketelan paku sama gua katanya. Gigit paku, habis itu bumbu somainya tuh dulu suka berbusa berbusa. mulu. Kadang-kadang kadang kita udah mateng udah apa gitu. Nah, itunya mah gitu. Lama gitu ngegodok kacang cuma nggak tahu.
tahu udah ini gitu. Itu kejadiannya 10 tahun yang lalu ya. Udah lama, Dan setelah Lebih diobatin ya, Panglima lebih 10 tahun yang lalu. sudah alhamdulillah Ya sudah normal lagi. 2009 2010 lah nggak salah ya. Udah mau hancur itu dulu juga. Udah mau hancur, udah mau pulang kampung. Saya bilang jangan pulang kampung, bertahan. Saya bilang iya. Baru sampai Udah Batam frustasi udah aja mau dulu. hancur, ya. Iya kan? Iya, udah ini. Nah, setelah sekian tahun kemudian gangguan lagi. Padahal sekarang. somainya enak banget loh. Saya nggak pernah makan somai. Pertama kali saya kenal somai ya somainya Yani mau Karena menang. sekarang mah mungkin udah nggak boleh jualan, udah dijual katanya rumahnya itu Pak, yang di Blok M itu. Oh, iya, Jadi iya. udah nggak boleh jualan semua. Iya Makanya kita berhenti dari semua cuma. Iya. Nah dilarang ya. Nah, sekarang dagang ketopraknya di daerah mana? Daerah Sekuer Pasar Raya, belakang Pasar Raya, Oh. Gang Viral namanya itu. Tapi masih di wilayah Jaksel ya? Iya, cuma Sekuernya ini mah. Nah, terus ketika Pak Unang telepon Panglima, ini yang saya kayak aneh ada gangguan. Nah, itu Panglima pantau gimana pas? Ya memang saya lihat ini kok kayak ada makhluk hitam. Makhluknya tuh kayak apa ya? Bukan bangor, siapa namanya tuh kayak melempem gitu aja, kayak males makhluknya gitu, kayak ngeselin sih ngelihat makhluknya gitu modelnya saya lihat gitu. Tapi masuk nggak itu? Hah? Masuk nggak? Ya, nempel di badan yang terlihat saya begitu. Ya, Jadi hitam, matanya gede, bulat, makhluk itu. Itu pengaruh Habis kepada itu bawaannya kayak ngantuk, suka nguap gitu makhluk itu. iya, semua ngok Iya, udah ngok. jadi hawa-hawa malas dan ngantuk itu dibawa oleh makhluk ini. Itu terlihat Marcel seperti itu. Nah, saya mendengar juga seperti ada apa ya, siluman babi gitu di badan. Jadi kayak ngedus-ngedus gitu, terasa di batin gitu. Kalau babi itu kaitannya sama ini ekonomi. Dapat uang banyak tapi susah ngumpul. Oh iya. Apa iya? Iya, gitu. Ini berasa gitu ya. Keluar aja ada duit. Iya, ada aja deh. Iya. Jadi ini memang makhluk-makhluk itu mengganggu gitu dan memang harus dibersihkan gitu. Itu dikirim orang atau gimana? Kayak ada orang yang emang yang persaingan dagang juga nih. Iya. Kayaknya nanti kalau saya perhatiin gitu. Karena ditengok awalnya kan ramai sekali gitu ya tempat. Iya, awalnya. Oke, kita akan berkomunikasi dengan makhluknya sini, Pak. Assalamualaikum. Arek sare. Arek sare. Sunda ya. Apa dia bilang? Mau tidur atau Oh gitu. iya. Saya tanya. Ini kamu waktunya siapa, jam dari mana? kerja, kenapa tidur? Kamu yang ganggu Pak Unang. Jadi ngantukkan dianya. Bapak ngantukin jam-jam segini. Iya, Pas ini kerja. dan ini udah perih aja Pak. Aduh, Allah, ini udah perih matanya kan. Ngantuk. Jam-jam ngantuk emang. Kenapa? Tangannya kenapa? Pegel tangannya, Pak Unang. Tangan kanan pegel nggak? Kanan. Kanan apa kiri? Enggak ya? Kenapa tangannya biar dijelasin coba? Ngulek. Heh. Bapak kalau bikin ketoprak kan ngulek. Pada sakit. Nah kan? Iya. Apa pergelangan yang Iya, sakit? ini nih kadang-kadang. Jempol. Iya, jempol kena Oh. kadang-kadang ya. Ngulek. Iya kan kalau bikin ketoprak gitu. Ngulek, iya, ngulek banget. Tadi Ya, belum Pak. kepikiran ya kalau yang dimaksud tuh Iya, masalah. kalau bangun tidur tuh pada pegel, pada sakit. Bangun tidur itu. Malah suka minum obat pegal-pegal gitu. Iya itu kan aset tangan Iya, Bapak itu iya, buat bikin iya. itu sebumbu ya kan. Iya. Kamu buat tangannya pegel, ngilu. Kalau bangun tidur sakit. Kamu hilang. Organ yang lain hancur. Ini yang saya dengar bekalmu hilang, organ yang lain hancur. Kok bekalmu ya? Organ Organ? Oh organ. yang lain hancur. Organ yang lain tuh apa aja? Karena kau sering Sering minum obat. Heeh. Lah kalau sakit ya minum obat loh, biar sembuh. Oh tadi dia yang pegelmu hilang, tapi organ yang lain hancur. Maksudnya Bapak minum obat karena pegel, pegelnya sembuh. Tapi karena kebanyakan minum obat, organ yang lain hancur. Yang dimaksud mungkin organ yang di dalam, apa ginjal atau apa yang disebabkan kebanyakan obat kimia. Oh, jadi anak-anak pada udah sakit sih badan juga kan. Mau nggak mau harus minum obat ya? Iya, nggak maksudnya emang obat juga kadang nggak pengaruh juga kadang. Oh gitu? Masih, kadang masih. Udah minum obat nggak ngaruh? Iya. Masih ada sakitnya aja gitu. Sehingga nambah lagi. Nah itu yang dia bilang Iya. merusak organ yang lain. Kenapa sih salah Bapak apa? Siapa yang nyuruh kamu? Tidak ada gimana maksudnya? Lalu kalau nggak ada yang nyuruh ngapain kamu
capek-capek ganggu Pak Unang. Keuntunganmu apa? Agar dia tidak keluar dari tempat, Agar dia tidak keluar dari tempat itu. tidak meninggalkan tempat itu. Oh, agar tidak meninggalkan tempat tidurnya berarti kamu buat dia tidur terus. Ya, keuntunganmu apa kalau Pak Unangnya tidur terus? Agar dia tidak berusaha menafkahi. Agar Tidak menafkahi. katanya agar Bapak nggak bisa menafkahi. Biar Bapak nggak berusaha. Ayo Pak nanya lagi Pak, boleh Pak maju. Boleh maju aja. Tapi nggak ada yang ngirim kan ada? Tanya aja. Nggak, tapi nggak ada yang ini, nggak ada. Jangan langsung percaya, belum tentu. Itu pengakuan dia. Ayo ngaku siapa yang ngirim? Nggak yang ngirim. Hah? Tidak ada. Lah kalau nggak ada keuntunganmu apa? Bikin dia malas, bikin nggak berusaha itu apa keuntunganmu? Keuntunganku manusia sudah melalaikan. Berharap biar dia jauh dari Tuhannya, biar jadi pengikutmu. Nggak mau Pak, bilang Pak. Iya, nggak mau. Orang Bapak tetap mau sholat kok, ya kan? Iya, tetap mau sholat lah, mau ibadah. Mau dekat sama Allah. Iya, apalagi udah umur gini. Kita udah. Sudah umur, Heeh. kenapa kamu masih sayang? Sudah tahu udah umur, kenapa masih ada ngulak katanya? Itu baru nyari nafkah kan buat ini. Kamu jangan bohong sama aku, ayo. Siapa yang suruh ngaku? Laki perempuan? Sayang, Hah? kau cari saja usaha lain. Suruh usaha lain, cari saja usaha lain katanya. Nggak boleh dagang ketoprak. Kalau nggak boleh, saya ngelanu kata. Nggak ada yang larang, aneh kan? Kan bebas kita uji Oh, itu ya. Dan memang keahlian bapaknya di Iya, bidang itu itu ya kan, dia. kuliner, ketoprak. Kok kamu yang ngatur? Ayo, yang nyuruh siapa? Laki apa perempuan? Kakimu saja sudah mulai melemah. Kakimu sudah mulai melemah. Ya namanya usia ya wajar loh. Ya maka itu tidak usah Nggak usah ngulek lagi. banyak. Nggak usah jualan. Oh, jadi kamu mau ngasih ide jualan selain ketoprak jual apa gitu? Coba mau denger apa idemu? Tidak usah jualan makanan Nggak boleh jual makanan, lalu jual apa? yang lain. Contohnya minuman semacam apa? Kopi teh. Kopi, teh. Oh, suruh jual minuman. Lah kok dia yang ngatur? Suruh buka warkop berarti. Suruh warkop. Nggak apa-apa kalau kamu mau modalin, ayo. Pasal jangan Yang ketoprak. Jangan makan. Oh, kamu kesaing ya? Majikanmu tersaingi. Bersaing itu. Iya, kalau ini dia bilang nggak ada yang nyuruh, tapi kan ceritanya ini mengarah ke masalah persaingan ini. Persaingan. Majikanmu baik kamu. suruh jual minuman. Oh, kalau minuman majikanmu nggak kesaing ya? Oh, apakah majikanmu usahanya sama? Tidak Dagang apa dia? Ketoprak atau rujak yang diulek? Yang suruh bosmu, bos. Oh, punya bos kan? Dagang apa dia? jarang Dagang ketoprak juga. Daerah Blok M. Lalu dagang apa dia? Ngulek juga. Kalau dagang yang diulek itu kalau nggak ketoprak rujak. Iya. Iya Pak ya. aku tidak ada yang menyuruh. Alah bohong, nggak percaya aku. Ayo Pak ngomong Pak. Hah? Bapak merasa punya pesaing nggak Nggak ada. yang dagang ketoprak di situ selain Bapak ada nggak? Jauh cuman sih. Mau gado-gado sama ketoprak nggak tahu, baru-baru itu sih baru-baru. Oh iya, semua. berarti gado-gado juga Ada. diulek ya? Iya. Apakah Banyak makanan di tempat ini. oke, di tempat itu banyak makanan? Banyak makanan Nah. ringan, makanan ringan boleh batagor, somai banyak. Batagor, Mie ayam, somai, mie ayam, ayam gado-gado. penyet, ayam penyet. Gado-gado ada nggak? Gado-gado ada belah sono, belah ujung ada. Ayam penyet. Pengasihmu lebih lemah dari mereka. Pengasih? Pengasih, maksudnya penglaris. Lah emang Bapak pakai? Nggak tahu. Enggak, Bapak emang nggak pakai. Kok maksudmu lebih lemah gimana?
Pernah nggak tapi pengasihan gitu? Kalau Dulu pengasihan enggak, kalau wirid kemarin ke Galunggung sih dikasih amalan. dikasih amalan. Amalan. Oh, itu kali yang dimaksud dia pengasihan. Iya, maksudnya amalan Dianggap yang pengasihan. saya sebutin tuh si Iya, bapak yang saya pernah saya kasih dulu. Iya, si bapak itu. Maksudmu itu yang wirid yang dibaca Bapak itu kamu anggap lemah. Sedangkan kamu kuat. Mereka Pakai pengasihan. melebihimu. Semuanya? Atau hanya beberapa? Tidak semua pedagang di situ pakai pengasihan, tapi majikanmu pakai. Jika kamu berjualan tidak memakai bantuan bangsa kami, maka kau akan tersingkirkan. Oh, itu menurut kamu begitu. Kalau menurutku enggak tuh ya. Tersingkir atau enggak itu tergantung dari rezeki. Setiap orang kan rezekinya masing-masing. Kau bicara seperti itu, Ya, tapi mengalami mengalami apa? Dikirim santet. Kok tahu kamu? Tapi alhamdulillah kan semuanya lewat karena kekuatan doa, ya kan? karena jika ini berjualan maka pakailah bangsa kami. Oh, aku tahu yang dimaksud dia. Dulu saya pernah juga ada usaha kuliner, Pak. Saya jualan bebek. Dan warung saya dikerjain orang. Dan saya nggak pakai apa-apa. Iya. Oh, dia tahu aja ya. Kuliner. Iya. Bebek jumbo namanya. Terus sekarang kita mau kembali ke masalahnya Pak Unang. Jadi majikanmu laki perempuan? Kadang Nggak mungkin. Kalau nggak ada yang nyuruh, ngapain kamu capek-capek? Kalau ada yang nyuruh kan kamu diupahi kan? menjaga siapa yang Oh gitu. Jadi kamu ini walaupun ada lingkaran tugasmu apa? Membuat ngantuk. Yang dibuat ngantuk hanya Pak Unang atau pedagang lain juga? yang lainnya pun merasakan. Oh gitu. Jadi artinya ini tidak khusus dikirim ke Pak Unang, tapi ini adalah makhluk yang menjaga majikannya, sehingga kalau ada yang melebihi majikannya dia akan bergerak sendiri. Gitu Pak. Siapa selain Pak Unang yang kamu bikin ngantuk? Siapa yang menonjol Siapa yang menonjol? maka kami bergerak. Oh gitu ya. Kamu makhluk yang sangat patuh sama majikanmu ya, setia. Walaupun tak ada perintah, tugas kami Dia keceplosan. Walaupun nggak ada perintah, tugas kamu menghalangi siapapun yang usahanya melebihi majikanmu. Iya kan, aku tahu. Berarti kan ada yang suruh, majikanmu itulah yang suruh. Yang suruh kamu menjaga. memerintahkan untuk menyakiti. Tidak diperintah untuk menyakiti. Tapi perintah untuk bikin malas. Oh, menghalangi, Pak. Jadi dia membela diri, dia tidak menyakiti, tapi menghalangi supaya usaha Bapak tidak lebih maju dari orang yang dia jaga. Bang, di situ. Apakah majikan kamu itu dagangannya sama? Pak. Ketoprak apalagi situ Pak? Mie ayam. Nasi. Yang rame apa? Oke, majikanmu dagang apa? Dia berarti mengiyakan. Ya. Saja siapa yang keluar masuk dari tempat itu silih berganti. Iya. Yang rame ya warung itu ya Pak? Iya. Ya kalau makanan ringan batagor, somai, situ kan banyak kan makanan ringan. Tapi makan ringannya itu apa? Gerobak atau? gerobak, banyak kan gerobak. Nah, ya dia bilang keluar masuk tuh, berarti Iya, yang jadi dimaksud? kadang-kadang mungkin yang nggak kuat lama, pembayaran pun gede itu. Kalau yang sepi kan ya cabut kali gitu. Oh, aja. ya maksudnya kan Tergantung sewa lapaknya itu. lapaknya itu. Tapi kalau dia masuk keluar masuk tuh, dia maksudnya tuh yang ada tempat gitu Pak. Berarti warung. Iya. Hah? Pembeli silih berganti. Iya, pembeli silih berganti. Kan itu dah. Ganti-ganti wajah datang ke tempat itu. Kamu khawatir pelangganmu pindah gitu apa gimana? Tak boleh melebihi. Tak boleh melebihi lah sekarang. Tentu itu Heeh. seperti berdosa. Oh.
Kadang bumbu itu seperti berbusa. Dibuat berbusa bumbunya. Kurang tahu juga. Iya tadi cerita Bang Lima yang zaman Bapak dagang somai kan gitu. Nah itu kalau dagang somai dulu itu. Tahunya dibuat rasa tengi. Dia kalau suka bau kadang-kadang. Aduh, itu kan Bapak ngakuin. Padahal belinya baru. Ya tahu bosnya tuh. Mungkin kalau saya tahu udah tinggal bawa aja. Ya, Jadi karena yang Bapak yang belanja dia. menjalankan, yang belanja si bosnya ini. Semua yang belanja dia, yang ngolah dia, saya mah tinggal bawa barang. Ya, sedangkan Bapak yang membawa setiap hari sehingga yang Cuma dibuat tahunya kadang membawa doang gitu. Tahunya. Iya, iya. Tapi Bapak sampaikan nggak ke bosnya? Sampaikan, tapi yang nggak tahu juga bosnya itu belinya Bingung di ya. mana. Iya. Udah terungkap nih, berarti kamu nih penggeroknya. Udahlah, kamu jangan ganggu. Kau ganti saja. Ganti apa? Menurut kamu idemu apa? Dagang apa? Kopi. Yang kopi sasetan gitu. Naik sepeda, naik motor. Dia ngasih ide, Pak. Makasih ya idemu. Jika kamu Apa? Dagang kopi, naik sepeda kah? Kenapa? Naik motor? ramai, Ramai. Oh. Menurut dia, Bapak kalau dagang kopi nanti bakal ramai, Pak. Iya. Tapi Bapak tertarik nggak? Jangan. Belum nyobain saya. Iya. belum nyobain. Cuma kalau itu memang gampang sih gitu. Maksudnya awet tuh ya kalau buat. Tapi berapa boleh juga hari, tuh Pak. dipertimbangkan nanti ya. Iya. Terima kasih idenya ya. Ya udah Artinya sekarang. kalau makanan kan cepat basinya. Kalau kopi memang berapa bulan juga kayaknya ini gitu. kasih Kamu pintar juga ya ngasih ide ya. Nggak ada basi kalau dagang kopi, Pak. hanya kau bermodalkan air. Hanya bermodal air katanya. Ya udah kalau gitu udah tahu kalau penyebabnya kamu. Sekarang kamu mau apa? Mau berhenti menghalangi atau mau Air sari. air sari tetap mau bubuk? Ya terserah kalau bubuk tapi jangan di badan Bapak ya. Udah gitu aja kita ininya apa deal-dealannya. Jangan di badan Pak Unang. Tangga. Duduk di mana? Sari di tangga. Sari di Kayak tangga. awewe. Ada cewek tadi. Tuh, Ada cewek di tangga katanya. Oke, Bang Noel sudah narik makhluk ke daerah Ismi. Ya udah, terima kasih ya. Udah, biarin aja dia bubuk. Hah? Apa bilang, Pak? Tahu. Bahasa Sunda dia, Pak. Nama apa? Apa? Kong ya. Bagong siate apa, Pak? Bagus ya. Kasar ya? Astagfirullah. Ngomongnya kasar. Ngatain babi kamu gitu. Aku mau tidur. Terserah mau tidur. Oh, dia merasa terganggu. Ayo, Pak. Biar diselesaikan sama Panglima. Kesini, Pak. Pak Unang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi, Pak. Maaf, dengan siapa ini? Saya hanya mau mengingatkan sebuah hubungan Sebuah hubungan Pak Unang dengan dulu. Ada sebuah hubungan yang tidak baik. Oke. Ada hubungan yang tidak baik itu hubungan pekerjaan atau keluarga atau apa? Hubungan suami istri itu adalah sebuah rezeki. Maka baik-baiklah jaga hubungan itu, karena kau tidak melakukan apapun, lingkunganmu melakukan sesuatu. Ada kisah masa lalu, ada kisah saat ini. Kisah masa lalu adanya sebuah hubungan yang tidak baik. Kisah saat ini adanya sebuah tempat yang dikuatkan oleh penjagaan yang akan berpengaruh mengganggu pedagang di sekitarnya. Cara bermainnya seperti itu. Iya. Berarti masalah tempat
Bapak dagang itu yang kurang baik ini Pak. Nah kalau yang masa lalu ini gimana? Hanya kau yang tahu kehidupan masa lalu. Dulu kau sangat percaya pada masa itu. Ramai dan kau dikenal. Waktu dagang siomay. Lalu? Ada sesuatu, semua ada sesuatu yang naik, ada sesuatu yang turun. Dulu, Gimana? pada saat perdaganganmu baik, di dalam lingkaranmu tidak baik-baik. Memang tidak untuk dibicarakan. Ya. Tetapi yang jelas, kehidupan keluarga rumah tangga ada sesuatu yang tidak baik. Saat itu. Cukup kau ingat bicara Benar, Bapak ingat. nanti dengannya. Karena itu akan membawa sebuah kelemahan dalam langkahmu. Lalu kau dilirik oleh pedagang lain pada masa itu untuk menjatuhkanmu dulunya. Dan pada saat ini wilayahmu ada yang menguasai, yang kau lihat dengan tanah. Tanah itu adalah tanah di mana dia berjualan. Itu ada yang menguasai, yang mempunyai penjagaan yang kau tidak lihat dengan matamu, tetapi kau merasakan aneh. Jadi ingat, kalian harus tahu, mereka yang bekerja sama dengan penglaris itu bukan hanya untuk menarik orang datang kepadamu, tetapi kalian pun merugikan pedagang-pedagang yang ada di sekitarmu. Kau dianggap lemah. Usiamu bukan sandaran kelemahanmu, karena kau masih bisa untuk berjuang. Carilah keberkahanmu melalui Tuhanmu, karena ibadahmu semuanya pun itu atas keridhaan Tuhan. Karena setinggi-tingginya gunung, tetap Tuhanlah yang menciptakan dan menjaganya. Karena dunia ini tak akan mampu tanpa kekuatannya. Beliau pergi ke Gunung Galunggung dapat amalan ya? Iya, dari pesantren namanya apa? Siapapun yang memberikan petunjuk, tetap sandaranmu kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kejelasan semuanya adalah bersihkan dirimu, perbaiki ibadahmu, jaga keluargamu, semuanya terbuka. Amin. Tolong ingatkan 3 hal tadi. Bersihkan diri, perbaiki ibadah, Perbaiki ibadahmu, jaga keluarga. Oke. dan perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah 4 berarti pesannya Pak. 4 perkara penggabungan 2 dunia, yaitu penyatuan dirimu terhadap Tuhanmu. Maaf, ini dengan siapa ya? Aki. Leluhurnya Pak Unang. Dari mana Ki? Kalian pasti tahu saya. Pernah ketemu di Galunggung ya? Aki siapa namanya? Menitipkan sebuah pesan untukmu. Iya, apa nih?
Dua hal dalam hidup ini yang harus menjadi salah satu catatan untukmu. Sadar dan sabar. Sadar dan sabar. Penjabarannya gimana, Ki? Setiap manusia ketika di penghujung ujiannya pasti mengatakan kesabaran ada batasnya. Maka sadarlah, setiap kesabaran pasti Allah akan memberikan kelapangan. Tapi kalau Karena hanya beda satu huruf saja, D dan B. tetapi maknanya sangat besar. Sabar tanpa sadar pun tidak bisa. Iya sih, betul. Dan begitu pun sebaliknya. Maka keduanya harus sama-sama berjalan. Seperti iman dan takwa. Berjalan beriringan. Tapi kalau statement sabar ada batasnya, Aki setuju nggak? Tidak. Aku juga nggak setuju. Karena kesabaran itu Allah turunkan ke dalam jiwa manusia. Tetapi kesadaran itu atas hidayah Allah. Berarti sabar nggak ada batasnya ya, Piki ya? Iya. Kesadaran itu atas hidayah Allah. Karena sadar itu datang dan pergi. Iya, betul. Karena setiap manusia pasti akan mengalami kemarahan. Karena sadarnya itu sedang tidak duduk Oh, dalam dirinya. Dia sabar, tetapi dia berbicara. nggak sadar, iya ya. Aku sabar, tapi membentak. Oh iya betul itu. Kalau Sering. dia sadar, memang ini ujian, bagi. Sadar itu susah memang. Mengelola kesadaran. Berarti antara sabar dan sadar sama-sama susahnya ya, Ki ya? Mengelola kesadaran. Seperti orang gila yang hendak disembuhkan agar ia kembali dalam kesadaran. Iya, iya. Betul. Seperti orang yang pingsan diupayakan untuk kembali sadar. Seperti orang yang tertidur lalu bangun kembali menjadi sadar. Iya. Itulah kehidupan. Aki Ini datangnya spontanitas. Sadar itu akan selalu membersamai Kesabaran. ketakwaan Oh, kita. Iya. ketakwaannya naik Yang turun. beriman memang semuanya diberikan kesabaran, tetapi sejauh mana sabarmu dalam tingkatannya. Karena sabar itu ada tingkatan. Apakah dia sabarnya setingkat para nabi? Masya Allah. Benar itu pelajarannya. Itulah kembali kepada sadar diri sebagai umatnya. Sadar diri sebagai manusia. Sadar diri Sebagai sebagai hamba Allah. Apalah daya dan upaya tanpa pertolongan dan bimbingannya. sadar dengan apa ya, profesinya nih. Misalkan beliau sebagai seorang Sadar pedagang. bahwa kau itu pedagang harus sabar. Sadar bahwa kau adalah pengobat harus sabar melayani para pasienmu. Sadar karena kau berilmu, maka kau akan diuji oleh ilmu. Sadar sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek juga ya. Semua harus sadar diri. Ini namanya Ki siapa? Pak namanya yang siapa yang di Galunggung yang ditemuin? Aku itu hanya pengikut kitab angin. Kita Bang Angin. Kita apa kan? Oh tapak angin, oke. Itu yang di Galunggung. Iya. Kan ada pesantren gaib di sana ya. Karena kau dari tanah itu, Dari Tasik. maka aku ingatkan 4 hal tadi. Kalau kau bisa memegang kunci itu, kau bisa membuka pintu gerbang rezeki. Amin.
Ingat Pak, yang 4 tadi. Iya. Apa Pak? Yang satu Membersihkan dirimu bukan berarti kau seseorang yang kotor dan pendosa. Tidak. Semua makhluk harus selalu membersihkan diri. Karena setiap detiknya waktu kita tidak tahu kesalahan kita. Dan yang Menyadari. kedua, perbaiki ibadah kita. Terus bersihkan diri, berbagai ibadah, sedekah. Dan Yang ketiga tadi apa ya sebelum sedekah? Keluarga. Oh, jaga keluarga dulu, baru Karena sedekah. keluargamu itulah yang menjadi ladang pahalamu. Ya. Mereka lah wadah rezekimu. Dan yang keempat adalah umpanmu, yaitu sedekahmu. Sebagai umpanmu untuk menarik rezekimu. Iya. Kunci itu Oh, kalau dijalankan 4 itu, Allah yang akan memudahkan segala urusan. amin amin. Kalau memang keinginanmu itu adalah hal yang terbaik bagimu, maka semoga Allah mudahkan. Itu saja. Aku undur diri dulu. Makasih ya Ki. pesan untuk Mami Ki. Aki ada pesan untuk saya atau untuk kameramen Ki? 2 hal tadi saja. Nah, sadar dan sabar, berarti ini untuk semua kamu juga. Iya. Makasih Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Allahumma rabbana kab wa min syarrin nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah 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 Pangkalaku. Ya, Pak Unang sudah diterapi. Sekarang akan lanjut dengan mandi air doa untuk pembersihan dan sekaligus pemagaran badannya dari gangguan makhluk yang jahat. Ya, alhamdulillah sudah terungkap akar permasalahan keluhan yang dialami oleh Pak Unang. Dan Pak Unang juga sudah diterapi. Gimana Pak pengalaman hari ini? Ya, lumayan ini juga tegang kamarnya. Tegangnya waktu apa? Waktu diterapi? Iya, waktu terapi sakit banget gimana gitu. Tapi saya lihat Bapak tadi nggak ada teriak, nggak ada. Iya, cuman nahan aja gitu. Tahan aja udah gimana ya. Enggak, saya kalau itu gue suka nahan gitu doang, siap terapi juga. Oh, tapi habis itu enak. Enak. Waktu mandi apa rasanya? Badan segar gitu. Kadang udah segar udah enak badan lagi gitu. Wajah Bapak juga lebih terang ini saya lihat. Bapak udah ngaca belum? Menurut Ibu gimana nih istrinya? Kan ini hilang pertama masuk bersih mukanya. Nah sekarang gimana? Sekarang Bersinar, glowing. Nanti lanjut selanjutnya Ibu yang ngerawat di rumah ya. Iya. Tapi yang penting hatinya udah. Ada tenang bukan kayak gini. Masih ngantuk nggak? Yang namanya itu yang ngaduk mah ada aja sih, nggak begitu nggak kayak ini. Oh tadi katanya sampai perih gitu nahan Iya, itu. nahan. Sekarang udah nggak ya? Udah.
Udah seger. Udah, alhamdulillah udah. Kalaupun ngantuk mungkin karena rileks kan, biasanya Iya. habis terapi rileks Iya, gitu. habis dari kendaraan, dari motor kan, jadi awalnya ngantuk. Tadi nyari alamat juga tadi, sempat nanya-nanya gitu alamat. Nah terus waktu di mediumisasi tadi berkomunikasi dengan makhluk yang mengganggu Bapak, gimana kesan-kesannya? Apa sudah sesuai nih kejadiannya? Udah ya benar sih waktu kejadian kemarin. Waktu kata si apa? Aki. Iya, aku juga benar mengadang itu dari keluarga juga ada. Tempat ini sih misalnya langsung ngedrop. Oh gitu ya. Saya langsung nganggur itu beberapa tahun. Mungkin itu yang dimaksudnya ada Iya, masalah dalam keluarga masalah itu. Ya nggak tahu juga alam gitu. Tapi kalau yang soal itu memang kenyataannya mau percaya mau nggak percaya, tapi memang ada ya makhluk yang mengganggu. Sebenarnya bukan niat dikirim ke Bapak, tapi Bukan. karena makhluk itu tuh apa namanya, pegangannya sebuah usaha Iya. dan Bapak berada di sekitar usaha itu, maka Bapak kena imbasnya. Itu ya. Nah terus kan di luar sana tuh banyak yang bilang Pak mata langit settingan. Menurut Bapak gimana? Oh, enggak sih, saya Pak real gitu asli dia. Karena saya udah mengalaminya sendiri. Dia udah obatin, saya juga alhamdulillah saya juga sehat. Dulu Alhamdulillah. pasti saya juga, dulunya nggak gitu, sekarang aja karena agak mending sholat gitu. Oh alhamdulillah ya. Iya. Nah, kayak dulu lah jauh. Pesan Aki suruh lebih rajin lagi nanti Iya. ibadahnya ya. Iya. Insya Allah. Nah terus pertanyaan terakhir, satu kata untuk mata langit apa? Maksudnya gimana? Penilaian Bapak tentang mata langit. Menurut Bapak mata langit itu gimana? Atau doa untuk mata langit apa? Ya moga-moga dia sukses ke depannya. Amin. Dia sehat selalu. Amin. Hidupnya rezekinya enggak ngalir terus. Rezekinya biar ngalir terus ya. Amin. Biar pasiennya tambah banyak kata ibu Iya, tuh. Amin amin. Amin. Sama ini doa yang sama untuk Bapak biar rezekinya juga lancar ya Pak ya. Iya. Ya. Baik Pak Lima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Pak Unang. Ya, memang untuk meraih rezeki kita harus pertama-tama setiap hari melakukan sedekah dulu ya. Sebelum berdagang, ya ke siapa sajalah. Ya jumlahnya ya semampu kita, seikhlasnya. Untuk membuka pintu-pintu rezeki, kita bersedekah sebelum berdagang. Habis itu lebih bagus lagi kalau bisa ya setiap dapat keuntungan itu sisihkan setiap hari atau setiap bulannya untuk disedekahkan, boleh juga seperti itu. Jadi untuk menarik rezeki itu terus hadir datang kepada kita. Saya rasa sih begitu ya. Habis itu ya sholatnya, duhanya, sholat wajibnya jangan pernah ada yang ditinggalkan. Habis itu kalau dagang lagi belum ada pengunjung ya zikir aja. Zikir. Tadi dikasih zikir sama Pak Lima sudah ya? Ya zikir, kan banyak zikir-zikir atau doa-doa yang untuk istilahnya tuh penyebut rezeki ya. Boleh ayat kursi, boleh ayat 1000 dinar, boleh bersolawat, macam-macam. Jadi intinya agar dagangan kita terang, bercahaya, dan orang ngelihat gitu dan mau mampir. Itu aja sih pesan saya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Untuk pengobatan jarak jauh, videonya bisa disaksikan di channel YouTube Ratna Listi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.